Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elizabeth Natalia. Dan bagi teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga dapat termotivasi untuk membuat video-video berikutnya ya teman-teman ya. Ya, sebenarnya teman-teman, ini tuh rumput kemarin yang sudah saya cabut ya teman-teman. Saya memang sengaja untuk tidak membuangnya dulu ya. Setelah saya cabut, saya biarkan di situ supaya agak kering ya, karena kalau sudah kering kan teman-teman itu tanahnya kan sudah terlepas dari akarnya. Jadi pas diangkat itu yang pertama tidak terlalu berat, yang kedua gampang dibakar. Itu ya teman-teman alasannya. Dan nanti saya akan simpan di bagian atas video saya linknya ya teman-teman ya, di video part yang kedua. Dan ini saya lagi lanjutin untuk angkut rumputnya ya teman-teman ya. Sebenarnya belum waktunya diangkut ya, tapi karena semalam hujan, saya takutnya nanti pas besoknya lagi malah tumbuh ya teman-teman kalau hujan terus. Jadi saya memutuskan mending saya angkut aja ya teman-teman. Dan kenapa saya memutuskan untuk mengangkutnya ya teman-teman ya, daripada sia-sia kerjaan, apalagi saya punya seorang anak ya teman-teman ya, apalagi yang masih kecil ya, ini saja dikerja ya, pokoknya disempet-sempetin aja ya teman-teman ya, diajak sama si kecilnya, kalau ndak lagi rewel si kecil ya sama-sama kerja ya teman-teman ya. Dan saya lanjut membersihkan di bagian samping rumah ya teman-teman. Dan ini tuh saya lagi mengutin sisa kayu yang kemarin bekas dipotong sama pasu ya teman-teman, untuk bikin kayunya supaya bisa tajam, supaya gampang ditancepinnya ke tanah ya teman-teman, karena bikin pagar kemarin ya teman-teman. Makanya ini saya lagi berusaha untuk membersihkannya teman-teman, dan ini tuh saya bersihkannya sekitar jam-jam 2-an lewat ya teman-teman, jadi aman ya. Dan kali ini video saya itu tidak bersama si kecil ya teman-teman, karena memang ya teman-teman anak saya itu lagi tidur, dan memang sengaja juga saya membersihkannya jam pas dia tidur ya teman-teman, karena kasihan juga panas-panas diajak keluar, takut tanahnya sakit atau apa ya teman-teman. Jadi ya saya tunggu sampai tidur si kecil ya teman-teman. Nanti pas sudah tidur si kecil ya saya berusaha untuk bangun ngerjain ini ya teman-teman ya. Nanti di bagian sebelah pohon mangga itu nanti saya biarkan besoknya lagi ya teman-teman. Nanti kalau pas ada kesempatan baru sama-sama ngebersihinnya ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lagi lanjutin untuk buang sampah di bagian sebelah sana ya teman-teman ya. Memang sengaja saya ndak videoin ya, karena susah ya teman-teman, karena ini HP-nya itu saya simpan di tripod ya teman-teman, dan saya biarkan saja begitu ya. Jadi kalau untuk mau muter-muterin lagi daripada ribet sana sini ya begitu aja ya teman-teman. Yang penting saya bahagia, hehehe. Dan ini tuh saya lagi lanjut mengut-mengutin kayu batang ubi ya teman-teman, yang maksudnya masih hidup ya, karena kalau batang ubi yang masih hidup itu kalau ditumpuk tinggi memang susah dibakar ya teman-teman, dan malah lembab itu bikin batang ubinya itu akan semakin subur ya. Jadi saya simpan nanti di pondasi, kan itu di sebelah pembatas itu kan ada pondasi ya teman-teman, jadi saya simpan kayu batang ubinya di situ supaya nanti kering baru diangkut nanti dibakar lagi ya teman-teman ya, daripada kerja double lagi ya mending begitu saja ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lagi mengut-mengutin sampah ya teman-teman ya, bekas-bekas yang sudah digarap kemarin pasu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya ini rumputnya juga belum dicabutin ya teman-teman, nanti kalau ada kesempatan saya ya nanti saya videoin ya teman-teman saat cabut rumput yang di bagian sebelah itu. Tapi kalau memang enggak ya mungkin pas garapnya ya teman-teman ya. Dan ini yang saya bilang ya teman-teman, ini tumpukan sampah yang sangat tinggi ya, mulai dari kemarin pas tebang pohon mangganya sampai saat ini tuh belum dibakar-bakar ya teman-teman, karena yang pertama daunnya masih
masih basah, yang kedua itu karena hujan ya teman-temannya, jadi susah untuk kering ya teman-teman. Dan sebenarnya itu salah memang juga kemarin caranya ya teman-teman, seharusnya itu dibiarkan dulu, maksudnya dijemur dulu ya teman-teman, dipapa-papa sampai maksudnya tipis-tipis, nanti itu kalau sudah kering baru diangkutin, baru nanti ditumpuk tinggi, sudah itu baru nanti dibakar ya teman-teman. Tapi ya sudah terlanjur ya, mau diapa ya, biar sedikit demi sedikit dibakar akan habis juga ya teman-teman. Dan ini tuh sengaja memang kemarin pas sudah digarap sama pasu itu teman-teman, memang sengaja tidak diangkut memang ya teman-teman, karena itu tadi daripada tertumpuk tinggi tidak kering-kering gitu yang bagian bawahnya, mending dipapa begini dulu ya teman-teman. Nanti pas sudah kering kayak begini baru diangkat ke tempat sampah, nanti dibakar ya teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu yang bagian bawah, maksudnya itu yang pohon daun-daun mangganya ya teman-teman, kurang tahu ya nanti bagaimana caranya, nanti entah dibongkar lagi atau dibiarkan saja begitu ya teman-teman, nanti akan kering sendiri baru dibakar ya, karena memang teman-teman saya itu risih kalau lihat sampahnya begitu banyak ya. Dan juga ya teman-teman, ini pohon buah naganya itu memang tidak terawat ya teman-teman ya, tumbuh-tumbuh seperti ini ya, dan memang sejenis apa ya, ini seperti bunga kaktus ya teman-teman, yang hidupnya itu tidak membutuhkan banyak air ya, karena airnya itu memang sudah tertampung sama batang buah naganya ya teman-teman. Sebenarnya gampang dirawat, cuman tinggal belikan saja pupuk ya teman-teman, nanti tinggal disimpan, saya kurang tahu pupuk apa ya namanya, tapi tinggal disimpan di bawah batangnya, sudah itu biarkan saja, simpan nanti ban apa ya namanya itu, ban motor atau ya ban motor ya teman-teman, atau ban sepeda gitu, biarkan supaya bermekaran ya teman-teman bagian di atasnya itu, supaya gampang berbunga dan menghasilkan buah ya. Tapi cuman itu ya teman-teman, saya itu orangnya paling malas yang namanya ngerawat tanaman ya. Saya juga tidak tahu teman-teman ya, tapi mungkin begitulah saya ya teman-teman, karena kalau saya teman-teman itu sudah capek ngebersihinnya, ngerawatnya lagi, belum tentu nanti bisa saya bersihkan ya, ya mending saya biarkan tanahnya luas begini saja ya teman-teman ya. Dan ini tuh yang di baskom saya itu mengutin kayak kayu-kayu batang ubi sama kayu-kayu yang tidak bisa kebakar ya teman-teman. Dan itu saya sengaja pakai kayu batang ubi untuk ngangkutin rumputnya ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh kemarin tuh pasu itu pangkasin serai ya teman-teman, dan sengaja dibiarkan begitu daunnya ya supaya kering, supaya gampang juga dibakar ya teman-teman. Memang serainya itu rimbun sekali ya, tapi begitu nih teman-teman, kalau tidak terawat ya pasti takutnya ada ular atau sejenisnya ya teman-teman. Jadi kemarin diputuskan sama pasu untuk dibersihkan serainya ya teman-teman, digunting-gunting daunnya supaya tidak terlalu rimbun ya teman-teman ya teman-teman. Dan nonton videonya terus ya sampai habis ya teman-teman ya, jangan di skip, oke?
Ya, dan ini tuh saya lanjutin untuk ngebuang sampahnya ya teman-teman ya. Dan maaf juga ya teman-teman karena lama di tempat sampah ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lagi lihat-liatin ya teman-teman, apa-apa yang bisa saya buang lagi ke sebelah seperti itu kayu ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga suaraku agak sedikit serat ya teman-teman. Dan tadi itu saya skip videonya ya. Saya potong, lalu saya ambil sapu yang agak panjang ya teman-teman ya. Memang tadi yang sapu yang pendek itu sengaja saya gunakan ya teman-teman, karena yang pertama dia itu tidak terlalu lembek karena mungkin sudah sering dipakai ya teman-teman ya. Dan memang rumputnya itu sedikit banyak ya, rumput keringnya itu sedikit banyak, jadi susah untuk menggunakan sapu yang lembek ya teman-teman ya, karena kalau sapu yang lembek digunakan itu susah untuk mengangkat rumputnya ya teman-teman ya. Jadi sapu yang pendeknya saya gunakan untuk ngangkat yang rumput tadi. Nanti kayak sisa-sisa begini ya teman-teman, saya ulang lagi dari ujung pagar itu, depannya pagar itu saya ulang lagi ya teman-teman ya, baru saya sapu dengan yang sapu sedikit lembek ya teman-teman, supaya ya lebih bersih lagi ya. Dan ya teman-teman, yang bagian sebelahnya itu rumputnya nanti dicabut ya teman-teman. Enggak tahu kapan, tapi insya Allah nanti saya cabut ya. Pokoknya sebelum lebaran itu rumah harus bersih dan rapi untuk menyongsong lebaran. Hehehehe. Ya teman-teman, dan ini saya lanjut lagi untuk menyapunya ya teman-teman ya. Dan yang itu yang di belakang saya itu kemarin itu tempat untuk bikin bibit jahe ya teman-teman ya, untuk membuat bibit jahe di situ ya teman-teman. Tapi jahenya itu sudah dipindahkan di karung semen ya teman-teman ya. Ya lumayan lah, low budget artinya ya teman-teman ya, maksudnya tidak beli yang namanya koker ya, jadi dikasih masuk aja di karung semen ya teman-teman ya. Dan itu Pasul lagi siap-siap untuk berangkat menjual ya teman-teman. Itu sudah cuci gerobaknya dan sementara susun tusuknya ya teman-teman, tusuk somai ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lagi lanjutin lagi untuk nyapu ya teman-teman. Tapi minta ampun panasnya lumayan ya teman-teman ya, karena memang ini tuh jam 2 lebih ya teman-teman, jam 2 siang lebih ya. Dan itu membuat saya pokoknya panas luar biasa ya, tapi mau diapa ya teman-teman, demi anak, demi supaya anak tidak sakit ya teman-teman. Jadi saya itu berusaha supaya anak saya tidak kena panas ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya ambil tempat sampah ya teman-teman ya, ambil sejenis ya, ini karung ya teman-teman, saya ambil itu. Dan ya Allah, abaikan ini suamiku ya. Karena ini Pasu itu tidak menyadari ya teman-teman kalau kameranya itu sedang berjalan ya teman-teman ya. Ternyata dia keciprat ya teman-teman ya. Dan ini saya lagi lanjutin untuk angkut sampahnya ya teman-teman ya. Jadi beginilah aktivitas saya teman-teman, bersih-bersih rumah. Dan mohon maaf saya itu belum bisa yang namanya ngepost namanya masakan ya teman-teman. Maksudnya untuk masak untuk keluarga itu saya belum bisa, karena memang saya itu orangnya tidak tahu memasak ya teman-teman ya.
Dulu teman-teman, andaikan mau dicerita, awal-awal baru menikah itu nasi mentah lah, sayur asin lah, biasa tanpa rasa lah ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, suami saya itu tidak banyak yang neko-neko yang mau minta ini itu, tidak ya teman-temannya. Tapi pas hidup mandiri, belajar untuk mandiri, tinggal cuman sama suami dan cuman sama anak. Di situ saya belajar ya teman-teman yang namanya masak nasi yang benar dan betul ya teman-temannya. Ya itulah cuman kisah saya ya teman-teman ya. Dan kembali lagi ke video ya teman-teman. Dan ini tuh saya lagi lanjutin untuk ngangkat sampahnya ya teman-teman. Dan sekian video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga bagikan ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga termotivasi untuk membuat video-video berikutnya.